Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam seni dan budaya. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tak ternilai harganya. Tak mustahil jika banyak hasil cipta rasa dan karya dalam berbagai budaya yang dimiliki oleh bangsa ini selalu dilirik oleh negara lain. Maka sudah selayaknya bagi masyarakat Indonesia untuk melestarikan dan menjaga ragam seni budaya yang ada. Mirisnya, masih banyak anak bangsa yang salah mengartikan apa itu sesungguhnya makna kata melestarikan. Nyaringnya suara musik khas Betawi dari pengeras suara yang berada di dalam gerobak kecil dan sosok boneka raksasa yang tak lain ialah ondel-ondel. Dahulu masyarakat Betawi menempatkan ondel-ondel pada posisi yang sakral karena mereka menganggap ondel-ondel adalah simbol penolak bala. Kini, di era globalisasi, ondel-ondel tak lagi dianggap sebagai kesenian, namun dianggap sebagai alat untuk mencari nafkah di bahu jalan. Segelintir masyarakat tak mempermasalahkan beralihnya fungsi ondel-ondel tersebut dengan dalih menghibur dan dapat memperkenalkan kesenian budaya Betawi. Namun, banyak pula masyarakat yang merasa miris melihat ondel-ondel yang menjadi kebanggaan masyarakat kini dijadikan alat untuk mengamen. Tak jarang, sekelompok pengamen ondel-ondel melibatkan anak di bawah umur. Rasa hormat dan menghargai kebudayaan ondel-ondel semakin lama semakin luntur dan membuatnya terkesan sebagai kesenian rendahan. Ya, kita sebagai orang Betawi prihatin ya melihat mereka mencari nafkah dengan atas nama Betawi, dengan atas nama kesenian Betawi. Ondel-ondel di mana menjadi satu ikon Betawi. Kita dari Bamus Betawi itu marah. Orang Jakarta lah ya, ibu kota, nyari-nyari duit dengan cara apapun. Begitu disekali, oh kok ini banyak ya duitnya ya pakai ondel-ondel gitu, akhirnya jadi menjamur. Padahal ini sebenarnya menjatuhkan, karena nggak ada di setiap provinsi, nggak ada alat ikon daerahnya, ikon kearifan lokal dijadikan ngamen gitu. Mencari belas kasihan lah dengan kesenian Betawi. Kadang-kadang juga dia pakaiannya nggak membawa atribut. Lalu tapi kalau dia pakai kaleng atau apa, dia buat Betawi bang, buat Betawi pak, buat Betawi. Saya iya bawa nama Betawi tapi ondel-ondel gitu. Ya bocah-bocah sih ya. Kalau ngamen yang benar sanggar yaitu di hotel. Pakai kambang kromong, pakai misalnya atraksi ondel-ondel di depan latar itu nggak ada masalah. Resmi gitu. Makanya kita udah junjung tinggi ikon Betawi. Ini ada orang yang memanfaatkan. Kita tahu tempat-tempatnya, markas-markasnya tuh ya. Tahu kita ada di mana udah kita baca. Kita udah bicara sama Satpol PP bilang gua nggak berani bang, karena itu wilayahnya Betawi, di wilayahnya Bamus gitu. Artinya Satpol PP ingin membantu menegakkan atau menertibkan itu nggak ada hubungannya dengan ondel-ondel dengan Betawi. Jadi kita diserahkan ke Bamus lah gitu. Nanti 2020 ya, 2020 itu akan ada yang namanya dari Bamus Betawi ya, itu namanya Laskar Adat. Laskar Adat ini berfungsi akan menjadi mitra penegak hukum, dan itu salah satu agendanya adalah kita Laskar Adat ini salah satunya membersihkan itu pengamen-pengamen ondel-ondel itu. Tapi kan kita harus duduk bersama sama pemerintah daerah. Apakah ini misalnya diberikan UMKM semacam penanganan dari koperasi atau supaya dia mampu bisa berkarya begitu kan? Gitu. Jadi itu udah kita angkat ondel-ondel, lalu kita wajibkan di seluruh fasilitas wisata Jakarta
terutama di hotel-hotel, di kelurahan, di pemerintah daerah pun udah kita berikan surat semua kepada instansi bahwa wajib untuk menjalankan pergub tersebut. Wajib untuk adalah salah satunya memasang ikon-ikon itu, ornamennya. Setiap hotel harus ada ondel-ondel. Makanya sekarang udah hampir banyak lah ya ondel-ondelnya. Makanya dulu kalau kita ngelihat ondel-ondel itu serem. Sekarang kita makin kesini makin berkembang, gimana caranya orang ngelihat ondel-ondel nggak serem, anak kecil ngelihat ondel-ondel nggak serem. Jadi tetap ada keindahan, ada kelucuan, tapi pakemnya ondel-ondel harus dapat. Tuh di sampingnya ada Monas, nengok. Ada. Ke kanan dikit.